Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir di tempat ini. Dan kami juga menyapa Ibu yang menyaksikan ibadah ini lewat online. Shalom semuanya. Apa kabarnya? Tetap bersuka cita dalam Tuhan, amin. Apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi problema kita, apapun yang menjadi pergumulan kita itu, biar itu tidak membuat kita menjauh dari Tuhan, tapi biar kita mau jadikan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu kita mau jadikan untuk kita lebih mendekat lagi, untuk lebih mencari, lebih haus lagi akan hadirat Tuhan. Oleh sebab itu mari saat pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau siapkan hidup kita untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Sebab hanya dalam hadiratnya saja kita beroleh kekuatan yang baru. Dalam hadiratnya kita beroleh pengharapan yang baru, sukacita yang baru. Haleluya. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu saat pagi hari ini ya Tuhan. Hanya oleh karena anugerah Tuhan saja. Hanya oleh karena kebaikan Tuhan saja. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan saja kami boleh ada hingga saat ini ya Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan setiap ataupun waktu yang ada saat ini kami mau pergunakan dengan sebaik mungkin untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu. Untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Untuk kami boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kiranya pengurapan-Mu ada atas setiap kami. Ada atas umat-Mu yang hadir di tempat ini. Bahkan umat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini lewat online. Mereka yang berbeban berat Tuhan tolong. Mereka yang berputus asa Tuhan tolong. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat pagi hari ini kami mau mengangkat suara kami untuk kami boleh menyembah Engkau ya Tuhan. Dimuliakanlah Engkau lewat pujian kami. Ditinggikanlah Engkau lewat penyembahan kami ya Tuhan. Sama-sama kita mau katakan pujian ini. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Oh, tiada pernah sedetik pun
Yesus Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya akan kunyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Biar ini yang menjadi iman kita saat pagi hari ini. Katakan, Yesus Engkau kemenanganku. Yesus Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Jemaat Tuhan saja katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau Juru Selamat kami bersyukur bagimu. Oh haleluya, oh. Dari tempat ini kami angkat suara kami Tuhan, untuk kami boleh menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Berkuasalah atas hidup kami ya Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu, bahwa kami lebih dalam lagi menikmati hadirat-Mu. Jangan biarkan kami Tuhan melewati ibadah ini tanpa kami mengalami sesuatu perjumpaan bersama dengan Engkau. Hati kami haus ya Tuhan,
Hati kami lapar ya Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, terima kasih, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah yang baik, Bapa yang tak pernah meninggalkan kami, Bapa yang setia, Bapa yang setia. Terpujilah Engkau Allah kami, terpujilah Engkau Allah Abraham dan Yakub. Dimuliakan namamu, ditinggikan Engkau selama-lamanya Tuhan, selama-lamanya. Oh haleluya.
great you are, Lord. How great you are, my Lord. And I will sing how great, how great, how great, how great, how great, how great, how great is our God. Woo! Oh, sing with me, how great is our God. And all will sing how great, how great is our God. Sama-sama serukan, how great is our God. How great is our God. Oh, sing with me, how great is our God. And all will sing how great, 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 how great is our God. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah, kita serukan haleluya. Terpujilah Engkau Allah kami, Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu yang manusia tidak bisa lakukan. Tapi Engkau Allah kami, Allah yang ajaib, sanggup melakukan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab hanya Dia yang layak disembah. Haleluya. Sama-sama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Oh, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, oh, sebab Dia ciptakan semuanya. Oh, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Oh, oh. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Sama-sama kembali katakan langit dan bumi. Oh, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadap. Katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Oh, oh. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Oh, oh. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Sama-sama kita mengatakan haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya.
Meskipun musuh ada di depan kita, rintangan menghadang langkah kita, tapi ingatlah Dia Allah yang menjadi sumber kuat kita. Amin. Haleluya. Sama-sama kita mengatakan, meskipun musuh di depanku, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan goyah, oh takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang sempurna. Come on, sama-sama katakan. Engkaulah kuatku, kebanggaanku, duduk batuku dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Sama-sama kembali katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti, sama-sama katakan. Kaulah kuat, kebanggaanku, duduk batu dan keselamatanku. Kaulah Allah sumber. Katakan, kaulah kuatku, kaulah kuatku, kebanggaanku, duduk batu dan keselamatanku. Kuat tangan, sumber kemenangan, sekali lagi katakan sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Apapun yang terjadi yang membuat kita lemah, katakan dalam imanmu, katakan pada hatimu, Yesuslah yang menjadi sumber kekuatanku, Yesuslah yang menjadi sumber kemenanganku, Yesuslah yang menjadi sumber pembebas dalam hidupku. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Kudus berbicara atas setiap hati kita saat pagi hari ini. Izinkan Roh Kudus menguatkan, menegur, serta membaharui hati kita saat pagi hari ini. Mari sama-sama kita mau berdoa. Kami kembali tenangkan hati kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau katakan bahwa kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu berbicaralah Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi, jamah, dan pewahyuan-pewahyuan yang baru Tuhan sampaikan kepada hamba-Mu untuk disampaikan kepada kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada
tersembunyi bagimu. Katakan selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan telah kulihat, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Aku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari sama-sama kembali kita mau katakan pujian. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan telah kulihat, telah kulihat
memberkati mereka dan berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi ada di tangan-Mu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai-Mu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Itulah perintah Tuhan dalam pemberitaan Injil ini. Urapi hamba-Mu ini, Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang mengambil alih pembacaan dan penjelasan firman-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Engkau yang suci, yang menguduskan kami untuk menerima firman ini. Haleluya, amin. Kita buka di dalam 1 Petrus pasal 13. 1 Petrus pasal 13. 1 Petrus ayat 13. 1 Petrus 1:13. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Jadi perikopnya tentang kekudusan. Memang kekudusan, kesucian ini sangat jarang dikhotbahkan akhir-akhir ini karena kita merasa yang mau menyampaikan ini berat. Sebab kita juga harus menghidupinya. Ya. Kalau lihat kekudusan itu artinya kesucian itu berarti dipisahkan, dihususkan. Dari kata Ibrani, Pak hambanya kados ya Pak hambanya. Kados itu dihususkan. Jadi disucikan bukan berarti kita sudah tidak berdosa, tidak apa. Tapi kita dihususkan, dipisahkan dari dunia. Disendirikan, dalam arti kita berbeda dari dunia ini. Kalau orang jalannya belok kiri, belok kanan, kita lurus jalannya. Saya bacakan. Kekudusan dan kasih persaudaraan judulnya. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. 24, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan
tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian firman Tuhan. Kita membahas tentang kesucian, kekudusan. Seperti yang saya sampaikan awalnya bahwa kekudusan berasal dari kata kados. Kados itu dipisahkan, disendirikan, dihususkan bagi Tuhan. Jadi kalau kita dikatakan imamat yang kudus di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita ini dihususkan, bukan berarti kita mau pamer kekudusan, kesucian, bukan. Bukan kita dikuduskan supaya kita sombong, bahwa kita itu berbeda dari orang lain. Kita merasa tinggi hati, sombong, bukan. Tetapi kita dihususkan oleh Tuhan, disendirikan, dipisahkan dari tindakan-tindakan yang orang dunia lakukan. Jadi kita berbeda. Berbeda dalam arti bukan yang jelek. Kan ada orang juga suka berbeda. Berbeda tapi dia buat perbedaan yang ekstrim sehingga dia terkenal. Kalau kita mau terkenal gampang. Kita berbeda aja. Berbeda tapi yang ekstrim, yang menyimpang dari kebiasaan yang baik. Dari kebenaran, itu pasti kita terkenal. Apalagi di-upload di YouTube. Nah, udah deh, langsung dikejar orang, dicari. Jadi, tapi kekudusan dan kasih persaudaraan yang Tuhan mau kita lakukan, yaitu kita harus dihususkan. Seperti dibilang, kuduskanlah hari Sabat. Maksudnya bukan berarti hari itu kudus, tetapi kita menghususkan diri di hari Sabat itu untuk Tuhan. Jadi hari di mana kita ada hubungan intim dengan Tuhan. Karena kalau hari-hari kita bekerja, tentu otak kita banyak berpikir tentang duniawi, tentang bekerja. Ya. Tetapi hari Sabat kata Tuhan, kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala aktivitasmu. Tetapi hari yang ke-7, hari untuk Tuhan. Jadi hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Jadi hari Sabat, hari kita sepanjang hari, kita berpikir, bersekutu dengan Tuhan Yesus. Ya, itu harus disadari. Jadi sebetulnya setiap hari harus kita bersekutu intim dengan Tuhan Yesus. Tetapi kalau bagi kita yang bekerja, tentu ada hari-hari rapat yang panjang. Kita mengawasi pekerjaan. Ya tentu di dalam bekerja kita bisa mengingat Tuhan. Tetapi tidak bisa sefokus kalau kita hari khusus, hari Sabat. Ya itulah sebabnya di dalam perjanjian lama sangat penting. Dan itu hukumannya berat kalau kita sampai melanggar. Jadi hari Sabat itu hari di mana manusia tidak boleh memasak pun. Kalau perlu tidak usah masak. Tidak usah melakukan kegiatan-kegiatan duniawi. Berkebun dan sebagainya. Jadi benar-benar hari di mana kita beribadah. Melakukan kebaikan. Menolong orang. Membagi-bagikan harta kita misalnya. Jadi hari di mana kita harus puas dengan Tuhan. Itulah sebabnya kita dipanggil menjadi umat yang kudus. Nah, apa sih yang harus dikuduskan? Pertama tentu Rasul Petrus mengatakan akal budi. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Jadi semua sumbernya di akal budi. Kalau akal budi kita, pikiran kita tidak benar, tindakan kita pasti tidak benar. Pasti. Bahkan lebih tidak benar tindakannya daripada apa yang dipikirkan. Tetapi kalau akal budi kita memikirkan hal-hal yang benar, yang kudus. Kan ada orang bilang begini, saya dulu berpikir begini, tidak mungkinlah orang kudus. Ya, di tengah-tengah dunia yang bengkok ini.
Kalau kita kudus, kita suci, tentu kita tidak bisa mencari nafkah. Tentu kita tidak bisa bergaul dengan dunia ini, tidak bisa berkompetisi dengan baik. Dulu pengertian saya begitu. Sehingga waktu saya ke Jakarta, saya mengikuti ibadah hamba-hamba Tuhan. Ada satu hamba Tuhan yang selalu bicara tentang kekudusan. Saya juga awalnya, ini kok beda. Saya dengerin terus, saya ikutin terus hamba ini. Terus dia bicara tentang kuduskan pikiranmu, akalmu, apa yang kau pikirkan harus kudus, hatimu harus kudus, tindakanmu. Akhirnya lama-lama saya dapatkan itu. Dan pola pikir saya berubah. Yang dulunya saya anggap manusia, orang Kristen pun tidak bisa kudus. Ya, karena kita sudah tercemar. Kita sudah jatuh dalam dosa. Dosa Adam dan Hawa. Tidak bisa lagi kudus. Saya malah berpikir zaman dulu mungkin lebih kudus dari kita zaman sekarang. Ternyata kurang pas. Justru setelah Yesus Kristus Tuhan turun ke dunia ini, harusnya dan memang kenyataannya manusia bisa lebih kudus. Karena Tuhan sendiri sudah datang menunjukkan cara hidup yang kudus. Jadi jangan berpikir kebalik bahwa orang dulu bisa lebih kudus dari kita. Memang zaman sekarang ini godaannya besar. Tetapi kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Darah yang sangat mahal. Yang Rasul Petrus katakan sisi kita ditebus bukan dengan barang yang fana. Tapi dengan barang yang bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi harusnya pola pikir kita sekarang, kita harus bisa lebih kudus dari orang zaman perjanjian lama. Dan memang kalau kita pelajari kehidupan nabi-nabi, raja-raja perjanjian lama, itu lebih banyak pelanggaran dibanding kehidupan rasul-rasul. Itu ingat tuh. Jadi jangan dikira tidak bisa. Kalau kita pelajari kehidupan rasul-rasul, terutama kehidupan Yesus Kristus, tidak ada yang menyamai kekudusannya. Sehingga Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bisa. Jadi kalau pola pikir kita, akal budi kita arahkan kepada itu, kepada firman. Jangan tolak firman, karena kadang sering kita tolak firman itu, meskipun secara tidak dengan kata-kata, apa dalam hati kita tolak. Bahwa tidak mungkin orang bisa kudus lagi. Tidak mungkin orang bisa suci. Karena pengertian kita kudus itu salah. Ya, pengertian kita kudus itu tidak tepat. Padahal di dalam Alkitab, kata kados itu artinya kudus itu dipisahkan. Dipisahkan dari dunia. Disendirikan, dikhususkan. Separate from. Diambil dari dunia, dipisahkan. Bukan berarti kita tidak bergaul lagi dengan dunia. Kita tetap di dalam dunia ini, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakkudusan, kenajisan, kecemaran, tetapi kita berbeda. Nah, itu yang harus diingat. Sehingga orang melihat kita, kok ini satu berbeda ya? Di dalam satu kelompok misalnya di sekantor, kok satu ini berbeda? Dan orang akan melihat apa yang kita ikuti, siapa yang kita ikuti, siapa yang kita imani. Oh, ternyata dia pengikut Yesus Kristus Tuhan. Jadi tidak perlu lagi kita mungkin menyampaikan firman kepada mereka, apalagi yang kepada mereka yang menolak. Cukup untuk melihat hidup kita.
Dan mereka akan mempelajari, mencoba untuk mengikuti. Mungkin mempelajari sekarang kan lebih gampang. Orang mendengar firman lewat YouTube, lewat Facebook. Beda zaman dulu, mereka mesti cari Alkitab. Nah, Alkitab ini kan kalau ketahuan mereka membawanya di rumah, bisa masalah. Sekarang kan ada di handphone semua, bisa dihapus. Itulah sebabnya akhir-akhir ini kita dengar banyak pertobatan lewat media sosial ini ya. Dan itulah Tuhan pakai media sosial untuk menjangkau jiwa-jiwa yang sulit dijangkau. Tetapi jangan salah, kita sendiri, orang yang sudah percaya Yesus, masih banyak yang melanggar. Masih banyak yang tidak mau hidup kudus. Tidak mau. Kalau udah tidak mau, pasti tidak akan bisa. Kalau kita mau aja, belum tentu bisa langsung hidup kudus. Apalagi kita kalau tidak mau. Jadi harus ada kemauan dulu ya. Karena banyak hawa nafsu dunia ini. Jadi media sosial ini dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan dan dipakai iblis, hati-hati. Untuk menarik kita ke dalam kecemaran, kenajisan. Jadi dua, tinggal kita pilih Tuhan, ikut Tuhan atau kita pilih ikut iblis. Ya. Jadi akal budi kita harus kita siapkan dulu bahwa kita bisa kudus. Kita bisa suci seperti Tuhan, seperti murid-murid. Meskipun tingkat kesucian kekudusan kita mungkin tidak sama dengan Tuhan. Pasti tidak sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi dengan murid-murid kita pasti bisa mendekati Dia. Karena banyak orang-orang yang kita kenal, terutama rasul-rasul di sini, Petrus misalnya. Karena saya bahas ini surat Petrus, sampai akhir hidupnya kita lihat dia bertaruh nyawa. Dia menderita sengsara. Berarti dia benar-benar menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Kalau enggak, dia ngapain? Dia bodoh kalau dia sampai berkorban untuk itu. Berarti kita juga bisa seperti rasul-rasul. Ya, menyerahkan hidup kita sepenuhnya sampai mati disalibkan. Dan dia minta disalibkan terbalik. Dia mau lebih menderita dari Tuhan Yesus. Karena dia tahu bahwa inilah kebenaran yang sesungguhnya. Yesus Kristus yang dia ikuti selama 3,5 tahun. Itulah kebenaran. Dia suci kudus. Itulah sebabnya kita juga harus mengikutinya. Jangan lagi bimbang. Jangan lagi bimbang. Kita sudah lihat contoh-contoh rasul-rasul. Sampai mati, jadi martir. Dia tetap pegang kesucian kekudusan. Dia tetap mengikut Yesus. Rasul Paulus contohnya. Dia juga sampai mati dipancung. Rasul Petrus ini saya pernah nonton filmnya. Dia di dalam kekaisaran Nero, dia sangat disiksa. Disitulah dia dimatikan, disalibkan. Tetapi setelah penyaliban itu, kaisar pun bertobat. Karena pasti mereka melihat betapa orang ini kudus, dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Bisa merelakan hidupnya. Padahal kita sekarang cuma dituntut kekudusan tidak seperti rasul-rasul ini. Kita cuma dituntut pikiran kita jangan sampai zina cabul. Jangan sampai curi di pikiran kita. Jangan sampai ada sakit hati dendam. Belum sampai disuruh mati, martir, belum. Itu berat. Saya pun sampai saat ini saya berpikir, apakah saya bisa Tuhan? Apakah saya bisa?
Tetapi saya berusaha untuk hidup lebih baik. Baik kalau orang dunia hidup baik, tetapi kalau kita hidup kudus, kudus itu lebih dari baik. Kalau baik itu bisa kelihatan baik di depan orang. Kita bisa kasih bagi-bagi uang. Seperti yang kemarin ribut tuh, ya. Bagi-bagi uang supaya terkenal. Kita tertipu. Nah, satu hal, kita jangan mau cepat kaya. Itu juga mempengaruhi kekudusan, ya. Karena di dalam Alkitab ini, terutama pengajaran Tuhan Yesus, dia tidak sering berbicara tentang harta, dunia, kekayaan. Dia banyak bicara harta surgawi, damai sejahtera, hidup benar, jadi berkat. Jarang dia bicara kekayaan duniawi. Karena itu memang berbahaya. Itu bisa bertentangan dengan kekudusan yang Tuhan mau. Sehingga banyak orang sekarang tertipu. Karena pengen cepat kaya. Jadi pikirannya itu kaya doang. Dia pikir kalau hidup ini, kalau sudah kaya, sukseslah kita. Enggak. Di dalam Tuhan Yesus, bukan kekayaan dasar dari kesuksesan. Ukuran dari kesuksesan, bukan kekayaan tapi kekudusan. Ya, ingat. Kekudusan ukuran kesuksesan di dalam mengiring Kristus Yesus Tuhan. Jadi setelah akal budi kita setel, frekuensinya kita setel, bahwa kita bisa hidup kudus, bisa dipisahkan karena bukan kuasa kita, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan Yesus yang mengangkat kita, yang memisahkan kita, tinggal kita jalanin. Jadi seperti firman kata, kita ini lebih dari pemenang. Karena bukan karena perjuangan kita. Jadi semua karena kasih karunia. Kasih karunia kita diangkat dari liang dosa, lumpur dosa. Kita diangkatnya. Sudah dimandinya kita, dibersihinnya kita. Bukan kita yang bersihin diri kita. Dia yang menguduskan kita. Saya udah ngomong, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi dia angkat kita, dia mandiin kita, dia kuduskan kita. Kita tinggal jalani. Jalani. Jadi kita dijadikan pemenang, tinggal kita mempertahankan pemenang itu. Jadi memang tidak gampang juga. Harus dengan sungguh-sungguh kata Rasul Petrus. Ya. Sungguh-sungguh, ada kata sungguh-sungguh. Jadi nggak boleh main-main. Seluruh, hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidupmu. Jadi seluruh aspek hidup kita. Jadi bukan cuma aspek satu hal. Misalnya ada orang merasa, saya kan tidak bersinah. Saya kan tidak cabul. Saya kan tidak suka gangguin perempuan atau gangguin laki orang. Dia pikir dia sudah kudus. Itu baru satu aspek. Bisa aja pikirannya materialistis. Pikirannya dendam sama orang. Masih sombong. Mungkin dia nggak lakukan zina, cabul, curi, tapi dia sombong. Ya. Dia pelit. Itu juga bagian dari kekudusan yang Tuhan mau. Sehingga ada orang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus, anak muda. Tuhan, saya mau mengikut Engkau. Aku sudah lakukan semua dalam Taurat. Saya tidak bersinah, saya tidak mencuri dan sebagainya. Tuhan bilang, ya, semua kamu sudah lakukan baik. Bagikanlah hartamu kepada orang miskin, ikutlah aku, dia nggak mau. Ya, dia terikat sama hartanya. Padahal Tuhan tidak mungkin membiarkan kita miskin kalau kita berbagi, enggak. Banyak kesaksian-kesaksian orang-orang yang sekarang ini sukses kaya karena dia berbagi, bukan dia tidak mau berbagi. Banyak kesaksian itu kita dengar, ya. Seperti orang pelit perpuluhan, tidak mau memberi untuk pekerjaan Tuhan.
Tetapi untuk hal-hal lain, beli baju, beli apa macam-macam, lebih daripada perpuluhan. Ya, hal-hal lain berani dia boroskan uangnya, tetapi untuk menolong orang lain atau ikut bagian dalam pemberitaan Injil, dia nggak mau. Nah itu juga hawa nafsunya dia mau puaskan. Itu juga bukan kudus namanya. Ya, jadi kekudusan dalam seluruh aspek kehidupan. Dulu saya merasa saya sudah baik, saya tidak mencuri, saya tidak main perempuan, saya tidak godain istri orang, saya tidak godain anak orang. Saya merasa baik, ternyata salah itu, belum kudus, jauh. Tapi pikiran saya masih porno. Saya masih nonton, saya masih lihat gambar-gambar porno. Zaman dulu kan nggak ada YouTube, nggak ada. Kadang dari teman nunjukin, saya juga senang juga ngelihatnya. Nah, pikiran saya masih Cina cabul. Memang saya tidak lakukan. Hati-hati, ya, anak-anak muda. Jangan kamu anggap kamu tidak melakukan itu belum bersinar. Standar Tuhan Yesus tentang kekudusan, kesucian sangat tinggi. Tetapi dia sudah kasih kuasa dulu. Asal kita mau. Ya. Dia kasih kuasa, bukan dia, oh kamu harus kudus seperti ini nih. Terus suruh kita dengan kekuatan kita. Enggak akan bisa. Saya juga dulu dengan kekuatan saya enggak bisa. Tetapi karena kasih dan kuasa Tuhan Yesus, anugerahnya yang memanggil saya dari kegelapan, sehingga saya pelan-pelan bisa. Dulu saya pendendam. Saya baik, hidup saya lain-lain baik, tapi pendendam. Giliran ada orang yang ngusik saya dendam, saya mau balas. Jadi memang kita di luar Kristus itu tidak ada yang benar, satu pun tidak ada yang benar. Saya rasakan itu. Meskipun saya merasa orang baik. Tetapi setelah dalam Kristus, oh ternyata kebaikan saya ini cuma semu. Cuma supaya dilihat orang. Supaya orang tahu bahwa saya orang baik. Padahal dalam Tuhan, kebaikan kita itu memang akan dilihat orang. Tetapi kita bukan mempamerkan kebaikan kita. Ya. Sehingga Tuhan bilang kalau kamu memberi, tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Saking pentingnya jangan sampai kita meninggikan diri, supaya kita tidak meninggikan diri, ya. Jadi kekudusan banyak hal. Buah roh kalau kita lihat tuh itu kekudusan semua. Kasih, ya, sukacita. Sukacita juga itu menyangkut kekudusan, ya. Jangan kita berpikir kekudusan kesucian cuma yang hal cemar aja. Yang hal-hal porno atau zina cabul. Ya curi, enggak. Kalau kita khawatir, itu kita tidak kudus loh. Berarti kita bukan yang dipisahkan, yang Tuhan mau. Kalau yang Tuhan mau tuh yang dipisahkan, dibedakan. Kalau orang dunia khawatir sampai stres, stroke. Kita nggak boleh. Itulah sebabnya kita ikut Yesus itu banyak untungnya. Ya, meskipun kita belum tentu kaya. Tetapi kalau waktunya Tuhan, kita juga bisa punya. Tuhan kan tidak suruh kita kaya. Berilah makanan yang secukupnya. Berikanlah kami makanan yang cukup aja. Ya cukup buat beli makanan ada. Cukup beli mobil yang sesuai kemampuan. Cukup itu berdasarkan kemampuan ya. Ada yang kemampuannya di sini. Dia bisa mobil Mercy atau Alphard. Cukup bagi dia. Tapi bagi kita, motor butut juga cukup. Ya. Sepeda pun cukup. Bahkan jalan kaki cukup. Ya. Jadi Tuhan enak itu. Kita nggak bakalan stres. Kita lihat orang tetangga beli Alphard baru, puji Tuhan. Kapan saya beli juga Tuhan? Ya, nah gitu kan.
Enggak, dari mana uangnya itu? Jangan-jangan gini gitu. Janganlah. Tidak usah kau pikirkan itu. Otakmu jadi buntu. Ya kan? Mendingan kamu mikirin kekudusan. Kesucian. Baca Alkitab. Gimana supaya kita bisa hidup kudus Tuhan. Ya. Banyak doa. Ya. Ya memang kekudusan, kesucian kalau diartikan kudus suci ya memang kita takut ya. Takut sekali kalau orang bilang, kamu orang kudus. Nggak ada yang berani angkat tangan. Saya pun nggak berani kalau pengertian kudus, pengertian dunia. Tapi pengertian kudusnya Tuhan, dipisahkan, dikhususkan bagi Tuhan. Jadi kita ini umat imamat yang rajani, bukan berarti kita jadi raja. Rajani untuk Tuhan. Ya, dikhususkan. Jadi kita berbeda. Kalau orang dunia masih suka ngomong-ngomong kasar, ngomong-ngomong binatang, kita enggak. Kalau kita udah terbiasa, pelan-pelan direm. Kalau marah sedikit aja ngomongnya, ya toh. Jadi nyakitin orang. Memang enak bagi yang kita yang keluarin omongan, tapi bagi yang dengernya. Iya, kalau yang dengarnya orang bertobat, enggak. Orang yang sudah kudus, enggak. Dia paling masuk sini, keluar sini. Paling dia cerna sedikit, benar enggak? Jangan-jangan benar orang ini apa yang difitnahkan ke saya. Apa yang diomongin ke saya benar. Kalau benar, ya saya bertobat. Kalau orang kudus gitu. Kalau misalnya dia ditegur, dia dikata-katai, dia difitnah, dia dibuat hoaks, dia introspeksi diri dulu. Oh benar enggak nih? Oh iya, ada benernya loh orang ini. Ada sedikit saya nyerempet di situ. Ya diperbaiki. Ya udah Tuhan, saya nggak mau Tuhan nih. Bukan dia ngelawan, bukan dia membenarkan diri. Nah kalau memang enggak, dia selidiki. Lagunya tadi, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu? Selidiki ternyata enggak. Ya udah, lupain deh. Ya, nggak tahu nih waktunya sampai kapan hambanya. Jadi kekudusan tuh harus mutlak. Dalam pengertian dikhususkan, dipisahkan untuk Tuhan. Ya, jadi di kita kudus, dikuduskan bukan untuk kita supaya kita pamer. Oh, saya ini orang kudus loh, ya. Bukan, dikhususkan untuk Tuhan, untuk menjadi intim dengan Tuhan. Kenapa? Kalau kita tidak kudus, kita nggak bisa intim sama Tuhan Yesus. Karena dia maha suci, maha kudus, maha mulia. Jadi nggak mungkin kita bisa intim dengan Tuhan Yesus kalau pikiran kita tidak kudus. Pikiran kita tidak mau hidup kudus. Nggak bakalan bisa kau. Nggak bisa, frekuensinya nggak akan nyambung. Jadi kalau kita pujian penyembahan, memang kelihatannya kusut, teriak-teriak, bisa nangis, tapi ada bohong kadang. Ya, ada cuma palsu. Tapi kalau orang benar-benar itu, dia akan murni keluar dan itu membuat dia happy, sukacita. Tapi kalau yang dibuat-buat itu enggak, ntar habis itu keluar dia ngamuk-ngamuk bisa. Atau dia kalau diperlakukan tidak adil di gereja, merasa dibuat tidak adil sama gembala, dia langsung ngamuk. Kalau kita enggak. Ya kalau diperlakukan tidak adil, Tuhan Yesus sudah diperlakukan sangat tidak adil. Ikutin itu. Jadi kalau kita tidak diperlakukan tidak adil, dibedain, ya terima saja. Kenapa? Kalau kita nggak terima, dongkol, membuat pikiran kita jadi kacau, nggak bisa tidur loh. Nggak bisa tidur, akhirnya tidak berpikir kudus lagi, nggak bisa doa, nggak bisa nyembah. Ya, kekudusan. Jadi hidup kita, cara berpikir udah kudus. Tindakan kita harus dikudus juga. Ya, tapi otomatis sih. Kalau kita sudah tidak menolak, misalnya dulu saya, dendam, tidak boleh dendam, tidak boleh sakit hati. Otomatis nanti lama-lama hati saya akan terbuka dan saya mengampuni orang. Itu yang paling berat zaman dulu saya. Ya,
Kalau yang lain persinahan apa saya nggak berat bagi saya. Tetapi yang berat bagi saya kalau diperlakukan tidak adil, pasti berontak, ya. Masing-masing manusia punya kelemahan. Ya. Justru makanya Rasul Paulus, Tuhan bilang sama Rasul Paulus, justru dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Karena pada saat kelemahan kita tahu, kita mengandalkan Tuhan. Andalkan Dia, maka kelemahanmu akan ditutupinya. Akan diubahnya jadi suatu kekuatan. Kelemahan bisa Tuhan ubah jadi kekuatan. Kalau kita mau menyerahkan hidup kita kepadanya. Ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya. Kasih, kekudusan, itu satu bagian. Kalau orang udah hidup kudus, dia pasti hidupnya penuh kasih. Ya, itu satu bagian yang nggak bisa dipisahkan. Kalau orang udah penuh kasih, pasti gampang mengampuni. Ya, Roh Kudus, makanya kan kita dikasih Roh Kudus supaya kita bisa kudus. Karena kalau roh kita enggak, Roh Kudus yang bisa menguduskan kita, yang menolong kita untuk bisa hidup kudus. Jadi berusahalah untuk berpikir kudus, melakukan hal-hal yang kudus yang Tuhan mau, meskipun itu berat. Ya, tetapi Tuhan sudah menebus kita. Kenapa? Kalau di sini terakhir dibilang kita ini manusia seperti rumput, nggak ada kuasanya, nggak ada kekuatan. Dikasih corona aja udah nggak bisa apa-apa, ya kan? Orang yang kuat, olahragawan, ya jenderal atau petinggi-petinggi, pengusaha-pengusaha yang segalanya ada, duit ada, dikasih corona aja udah nggak bisa apa-apa, mati. Nah, jadi rentang kita ini, manusia rentang, makanya jangan jauh dari Tuhan, ya. Karena kita seperti rumput, sebentar lagi hari ini subur, besok sudah kering. Besok kita sudah nggak ada. Saya bisa aja sekarang ini saya berdiri di sini dengan suara lantang. 1 menit kemudian saya sudah nggak ada. Jadi kita nggak boleh sombong, ya. Jadi hiduplah berpikir kudus, hidup kekudusan. 10 firman Allah itu salah bagian dari kekudusan. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia, jangan mengingini kepunyaan sesamamu, ya, istri sesamamu, jelas tuh. Ya. Barang-barang jangan mencuri, ya. Banyak di dalam firman ini semua bicara tentang kesucian, kekudusan, ya. Buah roh itu kesucian, kekudusan semuanya. Sudah disampaikan semua oleh Tuhan Yesus dan rasul-rasulnya, terutama di dalam surat-surat Rasul Paulus, Rasul Petrus, itu banyak bicara tentang kesucian hidup, ya. Ya, hendaklah engkau kudus dalam hidupmu, keharusan, meskipun karena dia halus, tapi sebenarnya kita harus hidup kudus. Ya, itu kalau kita mau diberkati secara rohani dan jasmani. Ya, kalau secara jasmani tidak harus hidup kudus, bisa diberkati. Justru orang jahat, kalau kamu melakukan kejahatan, menipu, mencuri, bisa kaya kita. Banyak orang yang kaya karena menipu, mencuri. Apalagi sekarang ini, orang karena kita gampang terpengaruh mau cepat kaya juga, nah dimakanlah kita. Ya, akhirnya dia yang kaya, kita enggak. Kita jadi miskin malah. Ya, hati-hati. Jadi pikiran kita harus diarahkan. Darah kita sudah disucikan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus Yesus, ya. Mahal darahnya itu. Jangan kau sia-siakan. Ya. Saya sudah menikmati Tuhan selama 23 tahun saya bertobat. Jadi bulan Maret ini bulan di mana bulan saya bertobat. Tahun 99 saya dibaptis. Maret, 18 Maret. 23 tahun yang lampau. Saya dipisahkan, dikuduskan oleh Tuhan. Dan saya bisa menikmati
hari-hari ini. Meskipun masih banyak pergumulan dalam hidup saya. Tapi saya sudah menikmati dia. Dia sudah banyak melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup saya. Dan saya belum melakukan apa-apa untuknya. Belum. Panggilannya baru akhir-akhir ini saya penuhi. Bahkan saya sempat sering menolak juga. Panggilan yang waktu muda saya usia 17, 18 tahun. Baru 2-3 tahun ini saya penuhi. Itulah sebabnya saya sering sedih. Saya sangat jauh dari Tuhan. Tapi dia tahun 99, dia angkat saya, dia panggil saya, dia paksa saya. Dan saya ikuti sampai hari ini. Ya, ada berkat-berkat rohani terutama banyak. Dan juga ada berkat-berkat jasmani, materi ada. Dia tidak akan berhutang apa-apa kepada kita. Dia maha suci, maha kudus, dan juga maha kaya, maha mulia. Jadi tidak usah takut kita kelaparan. Kalau kita mengiring Yesus sungguh-sungguh, kita hidup dalam kesucian, kekudusan. Nama Yesus dimuliakan dan Tuhan akan mengangkat kita. Ya, Dia akan mengangkat kita, memberkati kita secara jasmani dan terutama rohani. Ya, rohani yang terutama. Ya, terutama Dia menyelamatkan kita. Dia selamatkan kita. Dia bawa kita ke tempatnya yang kudus, yang suci. Ya, tempat yang dinanti-nantikan semua orang. Semua agama. Menanti-nantikan tempat itu yang namanya sorga. Tetapi di dunia ini pun kita sudah bisa menikmati sorga. Jadi nggak usah nunggu nanti. Kalau sudah mati, karena Tuhan bilang, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita mungkin nyanyi lagu saat ini, kuduskan tempat ini. Kuduskan tempat ini. Kalau saya bisa rubah, kuduskan pikiran ini. Saya tambahin, bukan. Kuduskan pikiran ini. Untuk kami berdoa. Kuduskan hati kami, untuk kami menyembah. MC mungkin, pemimpin pujian, saya cuma sebentar aja. Saya mau doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan. Tetapi Engkau terus berbicara kepada kami. Engkau mengasihi kami. Engkau mengangkat kami Tuhan. Dan kami mau mengikut Engkau. Kami mau hidup dalam kebenaran firman-Mu. Sekebenaran firman-Mu adalah kesucian, kekudusan hidup kita, kami. Dan itu yang akan membawa kami intim dengan-Mu Tuhan Yesus. Itu yang Kau ingini. Kami punya keintiman dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Dan juga yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Jikalau ada di antara kami yang masih ragu-ragu kepadamu, yang masih bimbang, beri kekuatan Tuhan Yesus. Urapi Roh Kudus. Urapi Roh Kudus. Urapi Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekeraguan-raguan itu hanya bisa dihilangkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Jikalau ada di antara kami yang sakit Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan kami Tuhan. Aku sudah banyak mengalami kesembuhan dari-Mu. Berbagai penyakit yang berat dan ringan, Engkau sembuhkan Tuhan.
Engkau juga sembuhkan umat-Mu yang berharap padamu. Oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Engkau disembuhkan, Engkau dipulihkan, Engkau dilepaskan dari segala ikatan-ikatan yang jahat dunia ini. Terutama ikatan-ikatan yang membuat Engkau tidak bisa kudus, tidak bisa suci. Kau dilepaskan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus, oleh darah yang kudus, oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan. Biarlah firman ini selalu terus berbicara, menjadi rema dalam hidup kami. Dan jikalau kami masih jauh dari-Mu, biarlah kami bertobat Tuhan. Kami bertobat Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus meminta ampun kepadamu atas dosa-dosa masa lalu kami yang belum kami bereskan. Oh Tuhan, ampuni kami Tuhan. Minta ampun kepadanya. Naikkan permohonanmu, sampaikan dosamu kepadanya. Dia tidak akan mengutuk kamu. Dia tidak akan menghakimimu. Tapi dia akan memulihkanmu. Dia akan membebaskanmu dari ikatan-ikatan itu. Ikatan-ikatan masa lalu, dosa-dosamu. Dia Maha Kasih. Dia Maha Penyayang. Maha Murah Hati. Maha Pengampun. Asal engkau mau meminta ampun padanya dan meninggalkan dosa-dosamu. Menjauhi dari dosa itu. Jauhi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Percaya setiap kita yang hadir sudah diberkati oleh kebenaran firman. Amin. Saat ini kita akan memberkati gereja Tuhan lewat persembahan kita. Namun sebelumnya saya mengundang kita kembali untuk berdoa buat persembahan ini. Kembali kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan, di mana hati kami, rohani kami diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, untuk kami boleh terus menjaga kekudusan kami. Kami tahu Tuhan itu sangat sulit untuk kami lakukan, tapi ketika kami berjalan dengan Tuhan, Engkau akan mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami untuk terus dan terus hidup dalam kekudusan-Mu, hingga Engkau dapati kami sempurna seperti Engkau. Bapa yang baik, sebentar kami akan memberkati gereja Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan berkati setiap persembahan yang akan kami berikan. Engkau juga memberkati anak-anak Tuhan yang sudah memberkati gereja ini, dan juga kami yang akan memberikan persembahan juga Tuhan yang memberkati. Tuhan buat segala sesuatunya dalam hidup kami berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi penurunan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib kuasanya bagiku, ajaib sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku, ajaib sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa hebat menyaksikan kekuatannya yang ada.
pekan ini setiap hari Minggu kita ada ibadah di tempat ini pukul 10 hingga sampai selesainya. Dan juga setiap hari Selasa kita ada doa pagi, yaitu pukul 5 hingga pukul 5 pagi, bukan 5 sore ya. Jam 5 pagi hingga selesai, biasanya itu jam 5 sampai jam 6, 1 jam aja, jam 5 sampai jam 6. Dan hari Rabu kita ada komsel lewat Zoom, tapi ini diadakan jam 7.30 atau 19.30 sore. Dan setiap hari Sabtu kita ada doa pagi jam 5 pagi hingga sampai jam 6 sore. Demikian pengumuman dari saya. Mungkin ada pengumuman tambahan dari Bapak Gembala. Pada Bapak Gembala saya persilakan. Ya, terima kasih buat tambahnya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita. Tadi berkati dengan penyampaian kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati, biarlah dalam pekerjaan, dalam usaha, boleh Tuhan tambah-tambahkan berkatnya dan semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman yang telah disampaikan. Dan juga terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang boleh hadir di tempat ini, juga yang ikut dalam live streaming. Tuhan berkati kita semuanya. Terima kasih buat kesediaan Bapak Saudara kasih Tuhan untuk boleh hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Tuhan berkati kita semuanya dan dukung dan doakan terus supaya kedepannya kita lebih lagi boleh ada alat-alat baru yang boleh kita beli, khususnya supaya lebih meningkat lagi pelayanan kita. Tuhan berkati kita semua dan juga teman-teman musik yang sudah dan worship leader yang sudah membantu kita dalam pelayanan. Terima kasih untuk telah menaikkan pujian yang indah bagi kita. Mari kembali sama-sama kita naikkan pujian. Bersama Tuhan, kayak muji kebesaran-Mu Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Angkat suara, angkat hati, angkat tangan, kayak muji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Surga yang bersyukur bagimu, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Berkati dalam pekerjaan, usaha, istri, anak-anak, Tuhan berkati. Biar Tuhan menolong, menjauhkan dari segala sakit penyakit yang melanda. Biarlah Tuhan memproteksi keluarga daripada hamba-Mu. Berkati hamba-Mu, biarlah Tuhan pakai semakin dahsyat lagi untuk pemberitaan firman-Mu. Semakin banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati semangat yang baru, hati yang baru, roh yang menyala-nyala, terus menyala-nyala untuk melayani pekerjaan. Berkati teman-teman pemusik, itu Elsa, dan juga tim Baul dan Lone yang sudah memberikan pujian, memberikan slide untuk kami, memberikan persembahan dan juga Amboru yang sudah menjalankan persembahan. Tuhan berkati kami semua yang hadir di tempat ini, baik juga yang ikut dalam live streaming. Tuhan memberkati. Apapun menjadi pergumulan kami, persoalan kami menyerahkan kepada Tuhan. Hari ini kami yang sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit. Biar jamaan Tuhan menjamah setiap bagian penyakit-Mu. Dan percayalah, darah Yesus 2000 tahun yang lalu sudah menyatakan selesai. Dan hari ini segala penyakit-Mu telah diangkat oleh Tuhan. Imani, percaya kesembuhan itu terjadi dalam hidup kita.
Hari ini mereka yang mengalami persoalan dalam rumah tangga, biarlah Tuhan yang menolong. Mungkin hari ini persoalan dalam ada perselisihan dalam rumah tangga akan mengakibatkan perceraian. Tuhan menolong kekudusan-Mu seperti khotbah tadi, kemuliaan-Mu turun atas keluarga ini sehingga tidak ada jadi perceraian. Dan juga yang hari ini yang sedang mencari pekerjaan karena di PHK, dipecat, Tuhan tolong supaya mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang baik. Kami serahkan juga kepadamu Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami, persoalan kami percaya Tuhan kami Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, buat tempat ini yang sudah menyediakan kepada kami untuk kami boleh beribadah. Berkati itu Tiur, owner, semuanya yang terlibat, teman-teman juga yang telah memberikan waktu kepada kami untuk boleh memberikan, mengangkat, setting saat musik. Tuhan memberkati teman-teman hotel yang sudah membantu kami dalam pelayanan ini. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan kepadamu bangsa negara kami, Presiden kami Joko Widodo, semua staf kementerian, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Keamanan bangsa ini, pemulihan, dan juga ekonomi bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapak terima kasih, kalau kami boleh berdoa untuk semua apa yang kami doakan, untuk kedepannya untuk live streaming kami ke YouTube, Tuhanlah yang menolong kami setiap apa yang kami butuhkan. Tuhan menolong, Tuhan yang memberkati. Dan juga kerinduan kami supaya setiap ada juga piano yang akan kami doakan, dan juga laptop serta kamera yang akan kami doakan. Biarlah Tuhan yang menolong kami. Kami percaya Tuhan, kami serahkan setiap pergumulan doa kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Nah, saatnya kami akan pulang, kami akan angkat tangan kita main dua-dua di hadapan Tuhan. Dan kami menerima berkat daripada Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, Tuhan datang kembali menjemput kita masuk kepada kerajaan surga yang kekal. Setiap kita yang percaya katakan amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Tuhan, ibadah kita selesai. Sampai bertemu kembali di ibadah selanjutnya. Shalom, saudara kasih Tuhan, salam sehat. Amin.